Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami akan membacakan kitab Uqudul Ujain. Mudah-mudahan pembacaan kitab pada pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati akhihi minal anbiya'i wa mursalin salawatu wassalamu alaihi minal anbiya'i wa mursalin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Umar Husain bin Zainal bin Jasim bin Sosah Rahman dan Kalam Kasat Asal Fawda Rahman Kasat Ahla Sallallahu Alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqir ila rahmatillah ila rahmatir rabbil ghaffar Muhammad al-Mu'tarif bil Auzad. Qala dawuh sapa al-faqir wong kang banget hajate ila banget hajate hajat ila rahmatir rabbi maring rahmate pengiran ila rahmatir rabbi maring rahmate pengiran sifate rabbi al-ghaffari kang ahli ngapura sapa rabbi al-ghaffari kang akeh pengapurane sapa rabbi Muhammadun nyatani Imam Muhammadun nyatani Imam Muhammad sifati Muhammad al-Mu'tarifu kang ngakoni sopo Muhammad bil Auzari kelawan piro-piro dusoni bil Auzari kelawan piro-piro dusoni Qala al-faqir ila rahmatir rabbil ghaffar Muhammad Mu'tarif bil Auzari basarahu Allahu uyuba nafsihi wa ja'ala yawma khairan min amsi alhamdulillah kama yanbaghi lah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumah mala amma ba'd. Ing dawuh basarahu muga-muga ningalaken ing Imam Muhammad sapa Allahu Allah basarahu muga-muga ningalaken ing Imam Muhammad sapa Allahu Allah uyuba nafsihi ing piro-piro cacate awake Muhammad ing piro-piro cacate awake Muhammad wa ja'ala lan muga-muga dadekaken sapa Allah yaumahu ing dina hadire Imam Muhammad dadekaken khairan ing luwih bagus khairan min amsi tinimbang saking dino isuke dino wingi nikmat min amsi tinimbang saking dino wingini man wingini Syekh Muhammad alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kaduweni Allah alhamdu ta'i sekabehane puji iku lillahi tetep kaduweni Allah kama yang bagi kaya oleh sayujo apa hamd lahu maring Allah lahu kaduweni Allah wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina muga-muga tetep ing ngatasé Gusti kita Muhammadin nyatani Nabi Muhammadin nyatani Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad wassalatu wassalam ala sayyidina adada kulli maklumin kelawan wilangane saben-saben perkara lahu kang kaduwe Allah amma ba'du anapun ing dalam sakwise basmalah hamdalah ila akhir. Anapun ing dalam sause ma taqaddama minal basmalah ila akhirih
Fahadha syarhun talabahu minni ba'dul muhibbin ala risa al muta'alliqa bi umuri zawjain allati sannafa ba'dun nasihin. Fahadha muka utawi ikilah al hadir fi dhihni. Muka utawi ikilah al hadir fi dhihni iku syarhun sarah talaba kang nuprih ing sarah sapa Talabahu kang nuprih ing sarah minni saking ingsun sapa ba'dul muhibbina setengah pira-pira wong kang padha demen. Setengah pira-pira wong kang demen nuprih ala risalati ing ngatasé kitab kili. Ala risalati ing ngatasé kitab kili sifate risalah al muta'alliqati kang ta'alluq kang hubungan apa risalah bi umuri zaujaini kelawan pira-pira perkarane bojo lanang loro. Bojo lanang wadon. Bi umuri zaujaini kelawan pira-pira perkarane bojo lanang wadon. Allati sannafa kang wis nganggit ing risalah. Allati sannafa kang wis nganggit ing risalah sapa ba'dun nasina setengah pira-pira wong kang ahli nasihat. Wasamma itu lan ngarani sapa ingsun ing risalah. Wasamma itu lan ngarani sapa ingsun ing risalah uqudal lujaini fi bayani huquqiz zaujaini. Ing aran kitab uqudul lujain fi bayani huquqiz zaujaini. Wa arjulan ngarep-ngarep sapa ingsun minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Wa arjulan ngarep-ngarep sapa ingsun minallahi ta'ala saking Allah ta'ala ngarep-ngarep al-i'anata ing pitulung wal ikhlasolan amal wal ikhlasolan ikhlasi amal wal qabulan keterimani amal. Wan naf'alan manfaati wan naf'alan ing manfaati bihi sebab bihi sebab syarah nafa'in bijahi sayyidina kelawan keagungani Gusti kita Muhammadin nyatani Nabi Muhammad wa azwaji lan pira-pira garwani Nabi Muhammad wa dzurriyyatihi lan pira-pira keturunane Nabi Muhammad wa isbilan boloni Nabi Muhammad. Wa ahdaitu lan patut sapa ingsun zalika ing mengkono mawqar. Zalika ing mengkono mawqar min sawabit taklif. Min sawabit taklif. Zalika ing mengkono mawqar min sawabit taklif. Ahdaitu diberikan lil walidaini maring wong tuwa loro. Lil walidaini maring wong tuwa loro rojian hale wong kang ngarep-ngarep sapa ingsun minallahi ta'ala saking Allah ta'ala ngarep-ngarep ghufrana dzunubihima ing pangapurani pira-pira dosane walidaini wartifa'i darajatihim lan kaangkate pira-pira derajate walidaini. Annahu ta'ala ing satuhuni Allah ta'ala iku wasi'al maghfirati zat kang jembar pengapuron. Zat kang jembar pengapuron. Wa arhamur rahimina lan luwih welase pira-pira wong kang padha welas. Qala dawuh sapa al musannifu kiai musannif. Syakarullah sa'yam. Syakara muga-muga nerima syukur sapa Allah sa'yahu ing amale musannif. Sa'yahu ing amale ke musannif wa sammaituha bismillah qala musannif syakarallahu sa'yahu bismillahirrahmanirrahim lawan ing lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti sapa ingsun kelawan nyebut asmani Allah ar-Rahmani kang welas sapa Allah ar-Rahim tur kang asis sapa Allah ar-Rahim tur kang asis sapa Allah. Ya'lam annal basmalatah kathir. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-faqir ila rahmatir rabbil ghaffar Muhammad Mu'tadil Auzari bassarahullah uyuba nafsi wa ja'ala yawma khairan min amsihi alhamdulillah kama yanbaghi lahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumillah. Fi Syekh Muhammad Al-Fakir, orang yang sangat membutuhkan terhadap rahmatnya Allah. Syekh Muhammad termasuk salah satu dari ulama yang juga mengakui akan dosa-dosanya. Basarahullah uyuba nafsi wa ja'ala yawmahu khairum min amsihi alhamdulillah. Syekh Muhammad memohon kepada Allah agar beliau bisa melihat akan kekurangan diri sendiri, akan mengetahui akan perbuatan yang tidak baik. Allah memperlihatkan cacat yang terdapat pada diri beliau. Wa ja'ala yawma khairan min amsihi. Jadi beliau juga mohon kepada Allah mudah-mudahan agar supaya Allah wa ja'ala yawma khairan min amsihi alhamdulillah kama yanbaghilah. Jadi beliau Syekh Muhammad juga memohon kepada Allah agar hari yang sekarang harinya itu lebih baik daripada kemarinnya. Sebab hari sekarang dan besok jelas lebih baik hari sekarang. Beliau memohon kepada Allah agar hari besok sekarang lebih baik daripada yang kemarin. Alhamdulillah kama yanbaghilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi adada kulli ma'lumillah. Di setiap ngarang dalam kitab mesti didahului dengan pembacaan bismillah, alhamdulillah, wassalah. Tujuannya adalah kenapa setiap ulama mengarang kitab didahului dengan pembacaan bismillah, karena untuk mengikuti kepada Al-Quran. Kenapa juga didahului dengan alhamdulillah? Karena juga mengikuti kepada Al-Quran. Ini semua itu mengikuti kepada Al-Quran. Alhamdulillah, nih segala puji itu miliknya Allah. Alhamdulillah. Jadi lam huruf jar jatuh di antara zat dan sifat, berfaedah si pemilik. Jadi puja dan puji miliknya Allah. Puja dan puji ada 4. Qadim alal. Yang kedua qadim alal khudus. Ketiga khudus alal qadim, khudus alal khudus. Contoh yang qadim alal khudus. Jadi Allah seperti Allah Daud dan Rasulullah, ya Muhammad, faqala ya Muhammad in angkarul kuffar risalataka fala taghtamma bidzalika ana ashhadu innaka laminal mursalin. Tidak ya Allah, ya Muhammad, kalau memang orang-orang kafir ingkar terhadap risalahmu, terhadap bahwa engkau merupakan utusan saya, maka jangan susah. Kenapa? Ana asyhadu innaka laminal mursalin. Karena saya akan menjadi saksi, saya yang menjadi saksi bahwa Anda sampai itu adalah termasuk dari para utusan. Jadi contoh qadim alal khudus. Ya kalau khudus alal qadim berarti kita itu memuji kepada Allah. Itu hamba kepada Allah, hamba kepada hamba, semua itu adalah miliknya Allah.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumillah. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya tanpa ada batasannya. Ini tanpa ada batasannya. Sholat di setiap larangan kitab didahului dengan pembacaan bismillah. Kenapa? Karena itu mengikuti kepada itba kepada Al-Quran, itba kepada kalamullah. Didahului dengan pembacaan, dengan memuji kepada Allah, juga itba kepada Al-Quran. Dan mesti didahului dengan pembacaan sholawat. Di dalam melakukan sesuatu, setiap doa itu supaya diakhiri dengan pembacaan sholawat. Ada bacaan sholawatnya kepada Rasulullah. Selama doa yang tidak ada bacaan sholawatnya kepada Rasulullah, maka doa tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Jadi sebagian dari syarat-syaratnya doa diterima oleh Allah juga harus disertai dengan bacaan sholawat. Kita harus meyakini bahwa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tidak yakin doa kita diterima, ya tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doa hakikatnya, doa itu pasti diterima oleh Allah sesuai dengan firman Allah, ud'uni bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti saya kabulkan. Nah, diterimanya doa itu tidak harus sekarang kita minta sesuatu langsung diberi, tidak. Allah di dalam menerima doa orang tersebut bermacam-macam. Ada kalanya doa itu diterima nanti di akhirat. Oh, ini kalau diberi sekarang nanti akhirnya tidak akan ingat lagi. Nanti kalau diberi sekarang maka akan berbahaya pada diri sendiri. Jadi kita itu tidak perlu putus asa. Kita tetap berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Lalu gimana kalau seperti orang sakit? Orang sakit katanya orang itu harus tawakal kepada Allah. Semua yang terjadi atas kehendaknya Allah benar. Semua yang terjadi itu atas kehendaknya Allah. Tapi kita juga harus berusaha. Kita itu harus berusaha seperti kita diberi sakit. Nah, kalau memang Allah memberi kesembuhan kepada saya, pasti sembuh. Kalau tidak, ya tidak. Ya, kita bukan seperti itu tawakal. Menyerahkan diri kepada Allah itu bukan berarti lantas kita tidak mau berusaha. Kita berusaha. Tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah, berusaha. Bagaimana sekiranya kita itu bisa menjadi orang baik, bagaimana sekiranya kita itu nantinya bisa berhasil menjadi orang yang sukses. Jadi harus berusaha. Cuma berdoa setiap hari, setiap waktu berdoa kepada Allah tanpa usaha, nah itu namanya fununu gila. Itu banyak. Ingin kaya tidak mau kerja, ya itu gila. Ingin jadi orang yang sukses tapi tidak mau kerja, berusaha atas
Kita ya itu namanya gila. Jadi kita semua yang terjadi atas kehendaknya Allah, tapi iradahnya Allah itu belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pernah ada orang bertanya, kenapa orang kafir itu disiksa? Padahal orang kafir itu yang menghendaki Allah, ya tadi itu sudah. Iradahnya Allah belum tentu diridhoi oleh Allah, seperti masalah itu. Yang menghendaki kafir ya Allah, tapi kita harus berusaha bagaimana sekiranya kita itu menjadi orang yang beriman kepada Allah. Itu caranya, itu tawakal. Sakit ya berobat. Terkadang kadang-kadang orang kalau sakit jangan pergi ke dukun. Nah kalau sakitnya sakit kena santet, kena sihir, apakah ada sihir? Sihir itu ada sejak dulu, sihir itu sudah ada. Coba kita ingat bagaimana mukjizatnya Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Musa itu berupa tongkat yang berubah menjadi ular. Kenapa? Karena umatnya Nabi Musa itu ahli ilmu sihirnya, ahli ilmu sihirnya. Dan sihirnya harus dibahas. Cuma kita itu jangan percaya bahwa yang menyembuhkan itu ada dukun. Tetap kita itu kembali kepada Allah. Semua kita berobat ke sini ke sana kemari itu hanya adalah pelantaraan. Perkara nanti sembuh atau tidaknya kembalikan kepada Allah. Jadi maksud tawakal itu bukan berarti kita lepas, bukan, itu salah namanya. Kalau memang saya itu selamat dari mara bahaya, contoh saya itu ingin membuktikan akan pertolongannya Allah, Allah akan menolong kepada hambanya. Kemudian orang itu, saya yakin, saya ingin mencobanya. Akhirnya orang itu berjalan di tengah jalan raya. Nah, jalan raya itu tempat kendaraan lewat. Ya kalau sampan tetap ada di tengah ya pasti sampan ditobrok. Lah itu siapa? Nah, sampean yang salah. Nah, itu bukan tawakal namanya itu. Itu adalah pemikiran yang salah total, pemikiran yang gila. Tawakal itu berusaha dan selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru namanya kita itu menyerahkan diri kepada Allah. Nanti tidak perlu kerja kita itu supaya wiritan terus. Kalau Allah, yang penting kita itu wiritan, Allah akan memberi rezeki. Ya wiritan terus tidak kerja ya dari mana? Dan tidak mungkin Allah memberi. Nanti ada orang minta uang langsung Allah ngasih uang depannya, loh kok enak teman. Nah kita itu adalah sebagai seorang hamba. Nah Rasulullah, kita nyentuh Rasulullah itu apa yang diminta pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi bagaimana Rasulullah? Apakah Rasulullah tidak kerja? Apakah Rasulullah tidak ibadah? Rasulullah masih kerja untuk membiayai diri beliau dan untuk membiayai keluarganya. Itu menunjukkan kita itu juga harus kerja ya. Rasulullah itu, hadis itu apa? Hadis itu adalah setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah kerja, kita tidak mau kerja. Rasulullah sudah pasti masuk, dijamin masuk surga, Rasulullah masih ibadah lah, kita tidak mau ibadah. Ini terus di mana jalurnya? Rasulullah mau kerja, padahal seandainya Rasulullah itu meminta pasti diberi. Karena Rasul itu yang paling dekat kepada ya Rasulullah. Masih kerja, masih melakukan sholat, butuh makan, butuh tidur, ila akhirih. Jadi ya yang penting kita itu tawakal, jangan salah alamat. Tawakal ala Allah, saya serahkan diri kepada Allah.
tidak mau kerja, tidak mau berobat, tidak mau dan itu bukan takwa. Itu namanya suatu kegilaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu. Jadi saya ulangi hadis, saya contohkan hadis. Hadis adalah setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu dalam segi perbuatan, ucapan, penetapan. Kalau seperti perbuatan, ya Rasulullah melakukan setiap amal, melakukan sholat sunat, qobliyah, ba'diyah. Berarti melakukan sholat qobliyah, ba'diyah itu hukumnya sunat, itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau seperti ucapannya ya seperti contohnya hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Faridatun bukan fa'il, itu tanya tak mubalaghah, sangat-sangat diwajibkan untuk mencari. Nah, ilmu apa yang wajib? Ilmu yang wajib kita cari adalah ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan. Kita butuh dagang, kita itu harus faham masalah ilmu perhitungan. Kalau di dalam pesantren itu namanya ilmu faraid. Tapi ilmu faraid itu pembagian masalah harta waris, itu-ituan harus kita tahu. Mau dagang nggak tahu bagian lagi mana caranya. Sedangkan contoh dari segi penetapan, setiap hadis, setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah, baik dalam segi perbuatan, ucapan, penetapan. Nah, contoh hadis yang dalam segi penetapan seperti Rasulullah pernah pada suatu hari ketika Rasul bersama para sahabat di tengah hutan, sahabat tidak punya makanan. Akhirnya sahabat itu menyembelih hayawan dhab, makan di hadapan Rasulullah. Rasulullah tidak ikut makan. Rasulullah tidak ikut makan hayawan dhab, tapi Rasulullah diam. Itu bagaimana? Berarti makan hayawan itu hukumnya boleh, itu penetapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi adada kulli ma'lumillah. Di sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Nah, sholat kalau disandarkan kepada Allah. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Sholawat Allah, perbanyaklah kita baca sholawat, bacalah sholawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah dan malaikatnya membaca sholawat seperti Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat membaca sholawat kepada Rasul. Nah, sholat kalau disandarkan kepada Allah itu apa? Rahmat. Sholat kalau disandarkan kepada malaikat itu apa? Istighfar. Berarti Allah membaca sholawat kepada, artinya Allah itu memberi rahmat kepada Rasulullah. Malaikat, innallaha wa malaikatahu, malaikat membaca sholawat kepada Rasulullah. Sholat kalau disandarkan kepada Allah rahmat, disandarkan kepada malaikat isinya istighfar. Kalau kepada hamba adalah perbuatan yang didahului dengan salam dan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholawat dan salam ini kita itu perbanyaklah baca sholawat kepada Rasulullah.
orang yang lebih banyak mendapat syafaat Rasulullah adalah orang yang lebih banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Sholawat kita kepada Rasulullah hakikatnya faedahnya bisa kembali kepada diri kita sendiri. Dengan adanya kita baca sholawat kepada Rasulullah, kita mendapat syafaat. Jadi kalau bisa baca sholawat itu yang penting adalah istiqomah, bukan jumlahnya. Istiqomah. Setiap hari seumpama kita baca sholawat setiap hari 10 kali. Setiap habis subuh saya baca sholawat 10 kali. Dibanding dengan saya setiap bulan baca langsung 1 juta. Lebih baik mana? Lebih baik ya 10 kena. Istiqomah. Al-istiqomatu khairum min alfi karom. Istiqomah itu lebih baik dari istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah terhadap para wali. Nah, istiqomah itu memang sangat sulit. Istiqomah sulit sekali, tapi kalau sudah kita terbiasa, nantinya ya insya Allah kita bisa melakukan sesuatu dengan cara istiqomah. Amma ba'du fahadha syarhun talabu minni ba'du muhibbin ala risalati muta'alliqa bi umuri zawjaini allati sannafa ba'dun nasihin wa sammaitu uqudal lujaini fi bayani huquqi zawjain. Setelah Syekh Muhammad membaca basmalah, alhamdulillah dan sholawat, fahadha syarhun talabahu minni ba'dul muhibbin ala risalatin muta'alliqa bi umuri zawjaini allati sannafaha ba'dun nasihin, yang terdapat pada hadis ada kisah beliau itu nih, dari beliau talabahu minni ba'dul muhibbin. Syarah yang terdapat di dalam hati beliau adalah apa? Syarah untuk menjelaskan ini merupakan satu syarah tolabah ini dawe Syekh Muhammad. Banyak ada sebagian para muhibbin meminta kepada Syekh Muhammad agar supaya beliau itu mengarang kitab yang hubungannya dengan masalah suami istri. Masalah suami istri. Nah, yang mana masalah tersebut berarti kitab tersebut juga sudah dikarang oleh sebagian nasihin. Wasammaituha uqudan lujani fi bayan huquqi zawjaini. Akhirnya beliau Syekh Muhammad mengarang kitab mengabulkan permintaan para ulama, akhirnya diberi nama kitab Uqudul Lujan fi Bayani Huquqi Zawjain. Uqudul Lujan itu menjelaskan hak-hak di dalam rumah tangga. Wa arju minallahi ta'ala al-i'anatah. Syekh Muhammad wa arju minallah, idenya Syekh Muhammad memohon kepada Allah agar supaya Allah memberi pertolongan, Allah memberi keikhlasan, Allah menerima amal beliau, Allah memberi manfaat dengan wan naf'a bihi bijahi sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyati wa hisbi wa ahdaitu dzalik lil walidaini ila akhirih. Syekh Muhammad mohon agar supaya Allah memberi pertolongan, Allah menerima amal-amalan beliau, Allah memberi manfaat lantaran pangkat Rasulullah, istri Rasulullah, keluarga Rasulullah dan semua golongannya.
wa ahdaitu dzalika lil walidaini radiyam minallahi ghufrana dzunubihima wartifai darajati ma annahu ta'ala wasi'ul maghfirati wa arhamur rahimin. Syekh Muhammad di dalam mengarang kitab Uqudul Wijad itu pahalanya juga diberikan kepada kedua orang tua beliau. Beliau Syekh Muhammad memohon kepada Allah agar Allah memaafkan dosa-dosa kedua orang tua dan mengangkat derajatnya kedua orang tua beliau. Kenapa? Allah itu wasi'ul maghfirati wa arhamar rahimin. Ini Allah itu pasti akan memaafkan kesalahan hambanya sebesar apa saja. Kesalahan itu pasti Allah akan maafkan. Wasi'ul maghfirah wa arhamur rahimin. Allah mengasihani kepada semua makhluk. Allah itu arhamar rahim kepada semua makhluk. Tidak pilih-pilih, tidak. Jadi kita juga mestinya menjadi orang kita itu supaya ikut mendoakan, jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita yang lebih dulu mendahului kita. Mohon lagi Syekh Muhammad memohon kepada Allah agar supaya pahalanya sekarang juga ditujukan kepada kedua orang tuanya. Qala dawu sapa al-musannifu kiai musannif syakara muga-muga nirmu syukur sapa Allah yahu ing amale kiai musannif. Dawu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nastaftahu wan nusrata ala tahsilin nafahat ing dawu bismillah ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam ngertiyo sira annal basmalata ing satuhuni basmalah iku kasiratul barokati akeh barokai. Man dzakaraha hasala lahu al makmul. Wa man wadhaba 'alaiha hafizah hadha bil qabul. Qila annal kutubah. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahannya kami sebagai insan yang dhaif mohon maaf. Akhirus qauli summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.